asik juga nih mainnya, ikutan ah. Ikutan ah, ikutan ah. Ayo main yuk. Ayo main yuk. Ayo. Ayo main sayang. Yuk. Aduh, memangnya kamu mau jadi pemain basket ya? Ayo kita main lagi yuk. Ayo, asik mendingan main ini ya. Iya, ya jatuh. Ini punya kamu yang warna merah. Iya. Ayo terus sayang, yuk. Oke. Salam jumpa ayah bunda dan bapak ibu guru tercinta. Senang sekali saya Novita Enji dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam satu program persembahan dari Kementerian Pendidikan Nasional, Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Seperti biasa kita menghadirkan tentunya topik-topik seputar pendidikan anak usia dini. Dan kali ini kita akan membahas seputar keterampilan gerak pada anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Baiklah pemirsa, Anda tentunya sudah tidak sabar ingin langsung berbincang-bincang mengikuti obrolan saya dengan narasumber kita, seorang pakar yang sudah hadir pada kesempatan kali ini untuk membahas keterampilan gerak pada anak usia dini. Beliau adalah Ibu Heri Pujiastuti, AMDFT SPD atau akrab dipanggil Ibu Ai. Apa kabar Ibu Ai? Alhamdulillah sehat Sehat Mbak Ibu Enci. ya. Nah Ibu Ai itu biasanya kesibukannya tuh dihabiskan di mana sih Ibu? Saya mengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini UNJ. Ya. Saya juga membantu di Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini, Ya. Konsorsium PAUD dan sebuah sekolah inklusi. Oke baik. Nah Ibu Ai, ini mungkin kita kan akan membahas tentang keterampilan gerak. Ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk kepada tahapan-tahapan dari keterampilan gerak ini, mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu keterampilan gerak pada Ya. anak usia dini tentunya ya. Pada anak usia dini, keterampilan gerak di sini adalah suatu koordinasi dari gerakan-gerakan mereka, gerakan-gerakan yang bertujuan atau bermakna. Oke, itu adalah artinya ya. Iya. Nah tahapan-tahapannya seperti apa Mbak Ibu Iya, Ai? keterampilan motorik atau gerak ini diawali dari refleks. Oke, Ya, refleks, jadi ya, betul. ya. Refleks ini memang ada yang bilang pemberian dari Tuhan ya. Ya. Itu pasti dimiliki oleh anak dari mulai usia dini sekali dari baru lahir tentunya ada refleks sampai kemudian mereka akhirnya memiliki pengalaman gerak ya. Pengalaman gerak ini artinya gerakan-gerakan tentunya belum ada maknanya ya Mbak Enji ya. Kalau kita lihat dari bayi kan dia menendang atau seperti apa yang memang ini tidak terkait dengan refleksnya ya. Tidak Artinya beraturan mungkin tidak juga beraturan. ya. Nah, Ya. sampai pada akhirnya bersamaan dengan waktu pertumbuhan dan pengalaman tersebut menjadi suatu keterampilan gerak. Di sini gerakan-geraknya ini sudah mulai bermakna. Apalagi nantinya dimasuk ke dalam dunia pendidikan atau lingkungan ya, dia belajar bagaimana menggunakan tubuhnya, bagaimana bergerak menjadi sesuatu sesuai dengan keinginan dia. Jadi bisa dikatakan bahwa keterampilan gerak ini merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol pada bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan atau mungkin pemirsa saya dan Anda mengenalnya dengan gerak motorik ya, seperti itu Ibu Ai. Iya, jadi gerak itu adalah suatu kerja ya dari jadi proses ya dari alat-alat gerak ya atau motorik. Pemirsa Anda tentunya sudah tidak asing dengan istilah gerak motorik kasar dan juga gerak motorik halus ya Ibu Ai ya. Ini kayaknya suatu istilah yang sudah lazim dan udah sering banget kita dengar sebagai orang tua maupun guru ya. Ini sebenarnya bedanya apa sih Bu Ai? Iya betul. Jadi pada anak usia dini memang salah satu aspek yang kita kembangkan adalah aspek gerak motorik kasar dan motorik halus. Ya ini motorik kasar ini sendiri adalah keterlibatan dari seluruh tubuh dan dalam aktivitas gerak. Jadi melompat, berjalan, berlari, melompat, meloncat. Ya, ini adalah aktivitas dari gross motor atau tadi ya gerak motorik kasar. Nah, kalau untuk fine motor atau halus ya motorik halus ini yang melibatkan kedua tangan,
beraktivitas yang sangat terarah dan terorganisir dan lebih sulit biasanya, Iya, gitu ya. iya. Misalnya di kelas ya anak-anak belajar menggunting, menjimpit, Itu motorik halus melipat, ya? itu adalah keterlibatan atau aktivitas dari motorik halus pada anak-anak usia dini. Waduh, ini harus kita bahas lebih dalam lagi nih ya tentang gerak motorik kasar dan juga motorik halus. Karena pemirsa tentunya juga ingin tahu dan ingin mendengarkan pembahasan yang lebih dalam lagi. Tapi tahan dulu rasa penasaran Anda. Kami akan istirahat sejenak. Tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Pemirsa, bahasan kita seputar keterampilan gerak pada anak usia dini akan kita lanjutkan karena kita ingin tahu lebih dalam tahapan-tahapan dari gerakan-gerakan atau keterampilan gerak ini, dan tentunya pasti dari setiap tahapan ada targetnya ya Ibu Ai ya. Nah, mungkin kita bicara dari yang usia 0 sampai 2 tahun dulu nih. Ini target pelaksanaannya itu seperti apa sih dalam hal keterampilan gerak ini? Tadi di awal saya sudah bilang bahwa gerak itu dimulai dari gerakan refleks ya. Dan gerakan refleks ini adalah merupakan hal yang bisa menandai sebuah tumbuh kembang itu kaitannya dengan fungsi geraknya itu tercapai atau tidak gitu ya. Ini kalau usia 0 sampai 1 tahun ini seperti apa nih? Iya, jadi di awal lahir mungkin dikenal adanya refleks. Misalnya nih ya, anak ditaruh di sini tangan, dia akan mencucu untuk mengisap. Karena ingin mencari, karena haus, betul. lapar. Nah itu harus dimiliki. Bagaimana kalau dia tidak memiliki itu, gitu ya. Kemudian juga refleks, misalnya refleks menggenggam, ya, refleks kaget. Nah ini semua adalah cikal bakal keterampilan gerak yang akan datang, Mbak. Oke. Jadi setelah tadi tahapan refleks, satu persatu ada yang bertahan, ada yang kemudian hilang gitu ya. Sebenarnya bukan hilang, tapi tergantikan menjadi lebih bertujuan. Nah kemudian nantinya anak akan mampu mengenali diri ya. Jadi fase 0 sampai 2 tahun itu memang adalah bagaimana anak memahami dirinya atau body awareness-nya. Nah jadi ini semuanya memang dibutuhkan sebuah pemahaman dan anak belajar memahami dirinya sampai kemudian dia bisa menyadari memiliki keseimbangan ya, untuk bisa akhirnya dia memiliki keterampilan gerak di tahap usia 0 sampai 2 tahun tersebut. 0 sampai 1 tahun, lalu yang sekarang yang 2 tahun nih, yang 12 sampai 24 bulan nih. Nah, bagaimana di situ anak sudah mulai pengen tahu ya kan ya, dia kesana kesini bisa dibilang apa aja yang dia lihat ingin dia tahu, apa aja yang dia bahkan banyak juga ya anak-anak yang semuanya dimasukin ke mulut gitu misalnya ya. Dan itu semuanya berjalan sangat pesat Mbak 0 sampai 2 tahun itu. Dan target-target itu semua harus dicapai. Kalau misalnya ada yang terlewat atau tidak berhasil dicapai, itu apa akibatnya? Artinya gini, bahwa sebagai orang tua dan pendidik gitu ya, hendaknya memahami pada awal anaknya dititipkan gitu ya, boleh menanyakan apakah anak ini ada yang terlewati ataukah ada yang terlambat gitu ya. Karena memang semua aspek ini baiknya adalah mereka dipenuhi gitu ya, seluruh tahapannya. Dan memang ada hal-hal yang muncul disebabkan karena tadinya adanya yang tertinggal tersebut begitu. Nah Ibu Ai, kalau tahapan keterampilan gerak pada usia anak 2 sampai 4 tahun itu apa yang harus dicapai? Iya, jadi di 2 sampai 4 tahun ini pengalaman gerak yang lalu ya akan lebih dimantapkan lagi oleh mereka ya, melalui satu fase eksplorasi namanya. Jadi di situ aktivitas mereka jadi tambah banyak ya, dan makin banyak tantangan. Jadi di sini kemarin sudah bisa ya kan. Nah, kalau sekarang udah lebih kompleks lagi ya. Termasuk juga di sini meniru. Oh gitu. Jadi makanya dia lihat gerakan-gerakan seperti apa gitu ya. Kemudian dia melihat ada yang bergoyang atau menari gitu ya. Di sini semuanya dia cobain. Nah, biasanya sih faktor-faktor apa yang menghalangi keterampilan gerak anak itu bisa mencapai targetnya gitu? Itu diantaranya ada 2 hal gitu ya Mbak Enji. Yang pertama memang secara internal dia memang mengalami hambatan perkembangan dari dalamnya, karena gerakan itu sendiri ada kaitannya juga dengan kapasitas intelijensianya atau kognitif gitu ya. Jadi dia ada masalah di situ sehingga dia mengalami hambatan atau kondisi tubuhnya gitu ya yang membuat dia terhambat dalam melakukan aktivitas geraknya. Yang kedua adalah faktor luar ya Mbak ya. Salah satunya anak ini
sering suka sakit misalnya ya. Jadi otomatis kan banyak periode yang dia harusnya istirahat gitu ya. Juga ini juga menghambat. Kemudian di antara yang lainnya itu adalah stimulasi lingkungan ya. Jadi anak ini ada akibat pola asuh sebenarnya, stimulasi dalam artian pola asuh. Jadi aduh adek jangan nanti jatuh. Oh karena orang tuanya banyak takutnya ya. Jangan ini, jangan, sehingga anak jadi oh nggak boleh ya. Bingung gitu ya. Satu sisi ingin mencoba tapi jangan ini jangan itu, atau adek ditarik gitu ya, sehingga akhirnya ada satu rekaman di dia yang membuat dia enggak atau seperti apa gitu ya. Nah Ibu Ai, ada nggak sih alat bantu yang bisa kita pakai untuk menstimulasi keterampilan gerak supaya optimal dan mencapai target nih? Betul, iya, jadi sebenarnya tubuh anak kita sendiri itu adalah salah satu dari alat yang bisa dipergunakan untuk mengeksplorasi anak ke gerak itu sendiri ya. Artinya di sini dengan tubuh mereka bisa melakukan gerak, misalnya gerak tubuh yang tidak dengan ini ya, artinya dia melakukan gerak tangan ke atas gitu ya. Dia bahkan juga kan lagunya ya dengan bernyanyi terus dia menggerakkan tubuh juga, itu satu. Itu adalah pengalaman gerak yang dia rasakan. Kemudian juga yang ada di sekitarnya bisa dipergunakan ya. Baik di rumah, lingkungan di sekolah ya, tubuhnya sendiri pun bisa menjadi alat untuk stimulasi perkembangan gerak pada anak usia dini. Luar biasa sekali ya. Baik, pemirsa, saat ini saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah tayangan tentang pemberian stimulasi dan juga pencapaian target dalam keterampilan gerak anak usia dini. Kemampuan kinestetik yang dimiliki bayi usia 3-6 bulan adalah merayap dan merangkak. Hal ini dapat distimulasi oleh orang tua dengan menempatkan bola-bola warna-warni di hadapan bayi saat ia tengkurap. Setelah merangkak, anak-anak akan belajar untuk berjalan. Untuk berjalan diperlukan kekuatan otot kaki, punggung, perut, keseimbangan tubuh, koordinasi mata, tangan dan kaki, serta aspek mental, emosional, dan keberanian. Pada usia 1 tahun, seluruh kemampuan dan keterampilan kinestetiknya sudah terbentuk. Untuk itu, perlu diberikan pengembangan stimulasi dengan penambahan pada bentuk, media, tingkat kesulitan, dan lainnya. Cara yang mudah adalah banyak bermain bersama anak seperti berlari, melompat, melempar, menangkap, berguling, dan lainnya. Pada usia 3-4 tahun, keterampilan dan kemampuan anak sebenarnya tidak jauh berbeda dengan anak usia 1 hingga 2 tahun. Perbedaan yang nyata hanya pada kualitasnya. Pada anak usia 5-6 tahun, hampir seluruh gerak kinestetiknya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Gerakannya pun sudah terkoordinasi dengan baik. Anak kelompok usia ini lebih menyukai permainan yang tidak banyak melibatkan motorik kasar. Ya pemirsa, mudah-mudahan dengan menyaksikan tayangan tadi Anda juga bisa membantu dan juga mengetahui lebih banyak supaya Anda bisa mengasah keterampilan buah hati Anda. Lanjut lagi ya, kita ngobrol sama Ibu Ai ya. Nah Ibu Ai, tadi kan kita sudah membicarakan soal keterampilan gerak anak usia 0-2 tahun, 2-4 tahun, nah sekarang 4-6 tahun. Iya, di usia 4-6 tahun ini adalah penyempurnaan mungkin ya saya nyebutnya gitu ya, karena di sini anak-anak sudah lebih operasional gitu ya. Artinya usia itu biasanya sudah ada di PAUD ya. Sehingga sudah lebih didesain ya mereka untuk persiapan terhadap khususnya fine motornya. Jadi di sini si motorik kasarnya sudah bisa terarah ya. Motorik halusnya juga demikian, ditandai dengan misalnya dia sudah mulai mandiri. Anak di sini secara keseimbangannya, secara kemampuan geraknya dan kognitifnya sudah tampak lebih kompak ya, lebih
tadi yang kita bilang bermakna tadi itu Ya, Mbak baik. Anji. Nah, Ibu Ai, ada perbedaan mencolok nggak sih dalam hal pembagian atau pencapaian tugas ya di usia 0 sampai 6 tahun? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa seperti apa perbedaan yang sangat mencoloknya itu? Iya, kalau tadi kita bagi menjadi 3 ya tadi ya itu semua terpenuhi. Aspek yang mencolok perubahan ya di antara yang paling sangat dominan itu adalah berubahnya dari refleks menjadi gerakan yang bermakna ya. Jadi kalau waktu dia 0 sampai 1 tahun itu sesuatu yang tidak meaningful ya gitu, tidak bertujuan, tapi ini menjadi sesuatu yang satu gerakan itu memiliki makna dari apa yang ingin dia lakukan gitu ya. Jadi lebih kepada insight-nya dan operasionalnya. Iya, iya. Kalau misalnya nih pada seorang anak mungkin targetnya ini tidak tercapai, tadi sedikit sudah dibahas, atau mungkin bisa jadi terbalik. Efeknya di kemudian hari itu seperti apa sih? Apakah ada? Sebenarnya gini Mbak ya, ada satu pendekatan yang ini kita harapkan memenuhi aspek yang tadi dikhawatirkan, mungkin pernah tertinggal, mungkin pernah terbalik atau apapun itu adalah pendekatan bermain. Iya, anak membutuhkan bermain. Jadi kenapa sih dengan bermain? Karena salah satu dengan bermain itu adalah memenuhi tadi Mbak. Dan di sini aspek gerak motorik dan motorik kasar dan halusnya kompak di dalam situ. Itu yang harus diperhatikan ya. Betul sekali Mbak. Oke, baik, tahan dulu Ibu Ai, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita, masih ada kesempatan lagi. Dan untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Ayah, Bunda, dan Bapak Ibu Guru tercinta, Anda masih menyaksikan Insan Cerdas Berakhlak Mulia. Kita lanjutkan lagi membahas tentang keterampilan gerak pada anak usia dini, masih bersama Ibu Ai. Ibu Ai, ini lanjut lagi obrolannya ya. Kita ingin tahu nih sebenarnya tahapan pencapaian perkembangan anak antara anak yang satu dengan yang lain ini memang mungkin berbeda atau memang sudah ada kayak ya harusnya sama gitu. Iya Mbak Enji, jadi kembali lagi bahwa anak itu unik ya, dan dia juga merupakan turunan dari kedua orang tuanya ya tentunya di situ ya, sehingga pencapaiannya memang bisa berbeda, bisa juga sama, tapi sama pun tidak semiliar sama gitu. Jadi ini memang terjadi pada anak. Gitu Mungkin aja ya. Terjadi pada anak. Kalau jenis kelamin mempengaruhi nggak sih perbedaan tersebut? Karena kan saya sering dengar tuh katanya kalau anak perempuan lebih cepat ngomong, anak laki lebih cepat jalan, atau ini hanya ya istilahnya mungkin mitos lah. Iya, jadi saya sendiri dari literatur saya baca gitu ya, saya belum menemukan gitu ada yang seperti itu, pernyataan seperti itu. Namun dan apa yang saya temukan di lapangan juga seperti itu gitu. Jadi saya melihat ada anak yang lebih lancar, tapi itu bukan karena gender atau karena dia perempuan atau laki gitu. Nah sekarang Ibu Ai, ada seorang pemirsa kita yang ingin bertanya tentunya perihal keterampilan gerak ini nih. Mari sama-sama pemirsa kita lihat pertanyaannya.